Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati juga di sepanjang hari ini. Namun sebelum itu saudara, mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang telah memimpin menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Demikian bunyinya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian jauh pembacaan ini saudara untuk kita renungkan bersama pagi ini. Topik renungan kita pagi ini adalah mendengar dan melakukan firman. Itulah yang akan kita renungkan pagi ini. Yakobus pernah berkata dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 24, kalau kita baca demikian firman Tuhan di sana. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Demikian pembacaan ini saudara untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada seorang pria yang datang menemui pendetanya untuk menyampaikan sesuatu kepada pendeta itu. Lalu dia katakan, Pak Pendeta ini mengenal baik jemaat ini. Dia adalah seorang pria yang malas beribadah, paling kalau datang beribadah 1 atau 2 kali setahun. Dia juga seorang pria yang mempunyai kebiasaan hidup dalam dosa, sehingga kesaksian hidupnya sebagai seorang Kristen sangat tidak baik di tengah lingkungan di mana dia tinggal. Ketika pria itu bertemu dengan Pak Pendeta itu, ia dengan sukacita menceritakan kepada pendetanya bahwa minggu depan ia akan ikut serta dengan rombongan turis ke Israel dan mereka akan singgah di Gunung Sinai. Lalu ia berkata seperti ini, Pak Pendeta, aku nanti akan berdiri di Gunung Sinai tempat Musa dahulu menerima ke-10 hukum Allah. Dan aku berencana ketika aku nanti berdiri di sana, aku akan membuka Alkitab dan akan membacakan ke-10 hukum Allah di Gunung Sinai itu. Saya merasa itu pasti sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan dan merupakan kenang-kenangan yang indah seumur hidup saya. Jadi, bagaimana menurut Pak Pendeta mengenai hal itu? Itulah yang ditanyakan oleh pria itu kepada pendetanya itu. Mendengar itu Pak Pendeta tidak banyak bicara, tidak banyak berkomentar. Lalu Pak Pendeta itu hanya berkata demikian, menurut pendapatku, kepergianmu ke Israel dan Gunung Sinai itu pastilah sesuatu yang sangat menyenangkan, dia katakan. Tetapi apa yang ingin engkau lakukan di sana, itu pasti sebuah perbuatan yang sia-sia saja. Sebab akan lebih baik apabila engkau tetap saja di sini dan mentaati ke-10 hukum Tuhan, daripada engkau pergi ke Gunung Sinai
dan hanya berdiri membacakannya di sana, itu pasti pekerjaan yang sia-sia. Demikianlah pendeta itu menjawab pria tersebut. Saudara yang kasih Tuhan, nasihat pendeta ini sungguhlah sebuah nasihat bijak kalau kita perhatikan dengan baik. Karena ada begitu banyak orang yang merasa kalau mereka pergi dalam tanda kutip ke tanah suci atau ke Israel, dan mereka merasa telah melakukan firman Allah. Padahal dalam kehidupan keseharian mereka, ia tidak pernah beribadah, ia tidak tahu berdoa, ia tidak pernah membaca firman. Tetapi ketika dia melakukan wisata rohani seperti itu, merasa bahwa dia sudah menjadi pelaku firman dalam kehidupannya. Saudara yang kasih Tuhan, padahal kalau kita perhatikan bahwa hal yang terpenting bagi iman Kristen adalah melakukan firman, mentaati firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Yohanes 5 ayat 2 dan 3, 1 Yohanes 5 maksud kami, di sana firman Tuhan mengatakan begini, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk meneguhkan keyakinan kita bahwa yang dikehendaki Tuhan adalah melakukan firman, mendengar melakukan firman. Tidak hanya mendengar firman, tetapi melakukan firman. Untuk itulah firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini dengan begitu indah berkata kepada kita. Tetapi ia berkata, Yesus maksudnya saudara, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mendengar firman dan memelihara firman itu merupakan kata kunci bagaimana kita bisa meraih, menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu saudara, baiklah kita memperhatikan cara hidup kita dengan benar. Jangan beban, tetapi jadilah bijak. Itu yang dinasihatkan firman bagi kita saat ini. Bangunlah kehidupan rohani saudara dengan benar, dengan selalu mau mendengarkan firman Allah, menghayati firman Allah, merenungkan firman Allah, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita saudara. Itu yang diharapkan oleh kebenaran ini. Sehingga apapun yang kita harapkan dari Tuhan, ungkapan berbahagia adalah merupakan sebuah pengharapan iman bagi setiap orang yang percaya. Bahwa ketika kita mau mendengarkan firman, kita mau melakukan firman, ada pengharapan besar di hidup kita untuk bisa meraih berkat Tuhan, untuk bisa menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Saya rindu lewat kebenaran ini, setiap saudara mendengarkan kebenaran ini, mungkin sedang mengalami banyak pergumulan kehidupan. Tetapi yang Tuhan mau bagi kita pagi ini, bukan beratnya pergumulanmu itu yang terpenting bagi Tuhan, tetapi ketaatan kita mau mendengar, melakukan firman. Itu merupakan kata kunci Tuhan bisa menolong kita, bisa menjawab kerinduan dan pergumulan kehidupan kita. Oleh karena Tuhan kiranya memberkati saudara dengan firman yang kita baca, yang kita renungkan pagi ini, untuk menjadi peneguh iman kita, meraih segala berkat kebahagiaan dari Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman yang sudah kami renungkan. Berkatilah supaya kami menjadi pribadi yang mau taat mendengar firman, taat melakukan firman. Tidak hanya sekedar mau melakukan tradisi-tradisi iman, tetapi menjadi pelaku iman yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa untuk umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini, biarlah mereka boleh dijamah Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Hamba doakan bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit, biarlah tangan Tuhan tertumpang atas mereka, menjamah mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka boleh menemukannya dari Tuhan. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, yang sedang menghadapi ujian, Tuhan berkati mereka. Berikan kepada mereka hikmat, kepintaran, dan keberhasilan. Yang bergumul untuk melanjutkan pendidikan, Tuhan juga membuka jalan bagi mereka.
yang bergumul menyelesaikan pendidikannya pun Tuhan berkati. Hamba doakan anak-anakmu yang hari ini mereka bersuka cita karena mereka berulang tahun. Biarlah mereka boleh tetap bersuka cita karena Tuhan. Ingatkan bahwa itu anugerahmu, ajar supaya mereka bersyukur. Juga ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini. Mereka sedang terbelenggu oleh beban hidup yang berat, oleh persoalan-persoalan hidup yang berat. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkan hamba mendoakan mereka. Biarlah kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh diberkati pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kami juga berharap saudara akan juga bisa membantu kami untuk men-share, membagikan renungan ini, sehingga ada begitu banyak orang yang merindukan kasih Tuhan mereka diberkati ketika mereka menonton video renungan ini. Mari bantu kami saudara untuk selalu membagikannya kepada yang lain. Mari kita bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan itu, kemuliaan Tuhan dan sukacita bagi kita semua. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.